Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita simak Pengajian pagi ini. kajian pada pagi hari ini, yaitu uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Ahsani yang merupakan inti dari acara kajian pada subuh pagi ini, yaitu surah An-Nisa ayat 52 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Yeni Biarom. Terlebih dahulu, saya sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa kabar Buya? Sehat-sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Sedikit batuk dikit aja. Nggak apa-apa. Bu Vivi gimana, sehat kan? Alhamdulillah Buya. Agak grogi Buya, tak tahu nih Buya. Jangan pernah mengatakan kata grogi. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Vivi. Apa kabar Ibu Yeni? Baik, sehat-sehat saja Bu Vivi. Sehat ya, semoga lancar ya. Alhamdulillah. Maaf, agak ada kendala sedikit, tak tahu nih Bu Yeni. Iya, selanjutnya kami persilakan kepada Buya. Syukran Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Tanpa Allah tidak pernah berhitung kepada kita semua. Apakah kita orang taat, apakah kita orang yang berbuat maksiat, Allah tidak pernah berhitung. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat yang Allah ridai. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah. Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Allah sudah berikan kepada kita rahmat nikmat Islam itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Bagi kita, enggak enggan kita untuk bangun malam bertahajud pada Allah. Bangun malam kita untuk membaca Quran, dalamnya Al-Quran. Enggak berat bagi kita untuk berpuasa. Bahkan enggak berat bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita gunakan di jalan Allah. Dan Allah berikan kita nikmat iman agar kita mudah menjauhi larang-larang. Bagi kita perbuatan maksiat nggak ada lagi di hati kita. Kita harus betul-betul benci karena perbuatan maksiat. Kita benci karena Allah murka dengan perbuatan itu. Maka tidak ada lagi kegiatan kita yang bernilai maksiat. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan pada pagi ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan cepat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita berbanyak bekal kita menghadap Allah. Karena sebagai bekal adalah amal soleh dan takwa. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat bersama Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, bersama Quran tidak mudah Bapak Ibu ya. Saya sudah berpengalaman ngajak orang, selalu jawabannya nggak ada waktu. Padahal dia pengangguran Bapak Ibu ya. Seorang pengangguran diajak Quran malah nggak ada waktu. Lucu Pak. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang tertarik untuk Al-Quran. Dan jangan dilepas lagi.
Ibarat kita mau pergi jauh, nggak tahu bekal kita apa. Maka bekal kita adalah cinta kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita ingin bersyukur, Pak. Ingin selalu bersyukur agar kita dipanggil Allah dengan panggilan Amdan Syakura. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, contoh teladan kita, role model kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Lalu bagaimana beliau dengan tetangganya? Kalau kita banyak masakan kue atau masakan, kirim ke tetangga kita. Sapa terus tetangga itu. Bagaimana beliau dengan seorang sahabat-sahabat beliau, tidak beriman seseorang kamu, sebelum kamu mencintai saudaramu, bagaikan kamu mencintai diri sendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, kalau ada yang negeri yang kupimpin makmur, maka akulah orang terakhir yang menikmatinya, kemakmuran tersebut. Tapi kalau negeri yang kupimpin banyak malapetaka, banyak bahaya, banyak kesusahan, maka akulah orang pertama yang merasakan. Terus pimpinan beliau. Dan kita ingin di saat nanti jumpa dengan beliau, beliau bermakna kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan beliau. Mudah kita lagi-lagi cuma satu, Bapak Ibu semuanya. Cinta Quran. Gak banyak orang yang cinta Quran. Hanya orang-orang pilihan yang tertarik dengan Al-Quran, Bapak Ibu semuanya. Kita banyak ngajak orang, jawabannya sepele aja. Ntarlah, besoklah, nanti aja. Saya masih sibuk. Maaf ya Pak Rizal, saya nggak ada waktu. Nggak ada waktu dia bersama Quran. Maaf ya, saya masih sibuk. Seolah kesibukannya akan bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dia menyangka dunia ini akan bisa menyelamatkan dia. Tidak Bapak Ibu semuanya. Maka Bapak-Bapak Ibu sekali lagi bersyukurlah kita sudah ada di komunitas yang sama-sama mencintai Quran. Sehingga kita satu frekuensi, kita satu chemistry, satu bahasa kita semua. Dan saya lah orang pertama yang perlu bersyukur bisa membangun komunitas yang sama-sama cinta. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Yeni Syakura. Assalamualaikum Bu Yeni. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya belum. Buka mic dulu, mic-nya. Waalaikumsalam Bu ya. Di mana Bu Ibu nih? Di Padang Bu ya. Di Padang di mana? Di Taruko 1. Aku kan, saya Taruko jalan blok apa tuh Bu? Blok VV 14. Oh, saya blok QQ1 dulu Bu. Ya dekat tuh ya. Nggak Dekat jauh. masjid apa namanya? Masjid Nurul Ihsan. Ya, di situ ada Pak Mus, masih ada Pak Mus namanya. Pak RW. Mus. Pak Mus. Dulu Yang kerja di mana Bu ya? saya lupa kerja. Saya disuruh belok QQ itu pas dari dalam tuh. Belok ke kanan, habis itu musola masjid itu kan. Saya sebelah kiri itu yang agak di hok itu loh. Ya blok VV ya. Blok QQ saya. Blok QQ. Cuman dijual, sudah dijual karena ya pindah ke mana-mana. Itu tempat saya pernah tinggal pertama Taruko. Alhamdulillah. Ya Ibu, saya 95 ke sini Bu ya. 95. Oh, saya 97. Oh, 95 udah. Oh, berarti Ya, saya ketemu sadar ya Bu ya. saya sampai 97 sih itu, Bu. Berarti memang 92, 27, 97. Nggak apa-apa. Nanti ada telepon Ibu nanti. Ada teman-teman masih banyak. Ibu masuk Arsani kapan? Desember 2022 Bu ya. Langsung offline ya, gitu ya. Ya offline. Alhamdulillah. Ibu sebelum pensiun, Ibu pensiun sekarang ya? Pensiunnya ya awal 2022 Bu ya. Guru ya? Maret 2022. Guru. Guru, ya guru. Guru apa, Bu? Saya itu guru fisika, Pak. Di SMA Pertiwi. Di Padang. Di Padang. Rumus masih ingat, Bu? F sama F atau apa, Bu? Oh, F masih sama Bu ya. apa tuh? Masih. F sama dengan M kali A itu apa tuh, Bu? Masa kali? Masa kali percepatan. Oh, gitu ya. M sekunder masih ingat ya. Saya fisika paling senang, Bu. Matematik dengan fisika itu sejalan.
Vektor masih ingat, Bu, vektor itu. Ya masih ingat sedikit-sedikit Bu ya. Tapi lebih banyak akar kata sekarang ya. Ya sekarang banyak akar kata. Iya. Nah, Ibu sebelumnya pernah belajar? Belum Bu ya. Waktu kecil juga belajar ngaji. Itu kecil Bu di Padang apa di mana Bu? Di Bukit Tinggi Bu ya. Di mana ketingginya itu? Di Biaro. Oh, biar oke. Jadi Ibu baru belajar hanya baru di Al-Sani ya. Ya pertama belajar di Al Hasani Bu ya. Apa yang Ibu rasakan pada saat belajar sebelum belajar dan setelah belajar? Apa yang terasa perbedaan pada saat baca Quran? Kalau dulu baca Al-Quran itu lancar Bu ya. Nah, Tidak tertegun-tegun. Kalau mau tahu artinya ya baca terjemahannya Bu ya. nah, Jadi pernah saya itu disuruh beli sama orang tua saya kamus, tapi kamusnya gayanya gramatikal, tapi nggak jadi saya baca, nggak ngerti Bu ya. oh gitu. Nah kalau sekarang saya baca Al-Quran itu tertegun-tegun. Oh, oke. Hmm. Oh sama semua ya, yang belajar Al-Sani semuanya tertegun-tegun baca Quran. Apa Iya. apa gejala apa ya itu? Kok tertegun-tegun? Ya, gejala apa kali Bu ya? KKSHD, KKL. pengen pengen paham, oh ini KKL, oh ini KXAD, oh ini Iya. kata benda ya. Oh, iya, Jadi iya. mungkin gini Bu, masalah dari kalau saya dulu kuantitas, sekarang bicara kualitas, kayak gitu ya. Iya. Dulu pengen banyak-banyakan, sekarang biar satu tapi tinggi nilainya. Memang Nabi pernah mengatakan, ulama-ulama juga banyak mengatakan bahwa baca Quran satu ayat itu lebih bagus daripada satu khotam, tapi nggak tahu apa-apa. Baca satu ayat, kita memahami artinya, karena kalau paham kita siap kita amalkan. Tapi kalau kita baca semuanya nggak tahu artinya, pahala tetap ada, tapi nilai yang paham itu lebih tinggi. Nah, mungkin kita mengarahnya ke sana untuk lebih paham Al-Quran itu ini ya. Hari ini udah siap Bu ayat Al-Imran, Adisa ayat 52 ya Bu? 52. Oke. Berapa lama Ibu latihannya ini? Udah lama Bu ya, udah 2 bulan kali Bu ya. Sama siapa? Sama Bunda Pak Budi Purnomo sama Bunda Aini. Oke. Hmm. Sekarang silakan Bu, ini waktu di tempat dipersilakan semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya dan Bu Vivi Denita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sama-sama Bu Yani. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Buya Hasrizal, penemu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang sudah banyak menggugah hati untuk memahami Al-Quran. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah kita diberi kesempatan untuk hadir di kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini dalam rangka mencintai Al-Quran. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal yang telah membimbing kita dengan sabar dan memotivasi agar tetap belajar memahami Al-Quran. Tak ada rasanya alasan kita untuk tidak belajar Al-Quran. Karena solusinya sudah ada di program-program yang beliau buat. Mungkin kita bisa lihat melalui YouTube atau mungkin ada rekaman-rekaman Zoom. Nah, saya rasa begitu lengkapnya pengelolaan Buya. Serasa ini hidayah Allah kepada Buya,
karena niat hati Buya yang begitu ikhlas. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal bagi Buya sekeluarga. Terima kasih saya kepada Bapak Ibu pembimbing, Pak Budi Purnomo, Bu Pepe, Bunda Aini, dan pembimbing-pembimbing lainnya yang selalu sabar dan menyemangati kami dengan ikhlas. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat surgaku atas kerjasamanya dalam belajar. Seterusnya, terima kasih saya kepada sahabat baikku Afrida Yesrizal yang memasukkan saya langsung ke grup WA Al-Hasani. Tanpa sepengetahuan saya, makanya di dalam Al-Hasani itu nama saya Yeni Biaro, karena itu yang tertera di HP beliau. Karena saya sudah sejak tahun 80 tidak bertemu dengan Ibu Af. Terusnya terakhir kepada anak-anak yang sudah memfasilitasi saya untuk belajar di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, saya coba menguraikan surat An-Nisa ayat 52 yang akan saya awali dengan membaca surat An-Nisa ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Surat An-Nisa ayat 52 ini Bapak Ibu akan saya bagi di atas 15 penggalan. Dan penggalan ini juga nanti akan saya bagi dua. Bahagian pertama penggalan 1 sampai 5. Bahagian kedua penggalan 6 sampai 15. Ya, saya bacakan 15 penggalan dari surat An-Nisa ayat 52. Penggalan pertama, ulaika. Penggalan yang kedua, allazina. Penggalan ketiga, la'ana. Penggalan keempat, humu. Penggalan kelima, Allahu. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, man. Penggalan kedelapan, yal'ani. Penggalan kesembilan, Allahu. Penggalan ke-10 fa, penggalan ke-11 lan, penggalan ke-12 tajida, penggalan ke-13 la, penggalan ke-14 hu, penggalan ke-15 nasiran. Nah, uraian bahagian pertama penggalan 1 sampai 5. Allah ulaika artinya adalah kata tunjuk jauh, artinya mereka itu. Penggalan kedua, allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, la'ana, bentuknya KKL, ciri harkat fathah di akhir kata, di akar kata, di akhir huruf akar kata. Pelaku huwa, akar kata la'ana, pola fa'ala, artinya dia telah mengutuk. Nah, ini dapat kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 398. Humu adalah kata ganti yang artinya mereka, sekaligus ini adalah objek kata la'ana. Nah, artinya mereka, humu berasal di kata hum, mim sukun ketemu lam sukun pada Allah. Nah, itu tidak bisa dibaca dan tidak boleh digramatikal, maka mim diberi harkat domah.
Seterusnya, penggalan kelima, Allahu, artinya Allah. Nah, harkat domah pada huruf terakhir menandakan subjek dari kata la'ana. Nah, bahagian yang pertama ini artinya mereka itu orang-orang yang Allah telah mengutuk kepada mereka. Terus kita lanjutkan untuk bahagian yang kedua. Wa, penggalan keenam adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketujuh, huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat yang artinya barang siapa. Kemudian penggalan ke-8 yal'ani, bentuk KKSAD sekaligus merupakan kalimat syarat. Ciri KKSAD-nya ada ya di depan kata. Kata asal KKSAD asalnya adalah yal'anu. Karena ada man sebagai huruf syarat di depan kata, sesuai dengan materi kita pada halaman 38, man adalah huruf yang mensukunkan huruf terakhir akar kata. Maka yal anu berubah menjadi yal an. Kemudian kita ketemu lagi dengan nun sukun, ketemu dengan lam sukun pada Allah. Nah, dalam gramatikal juga ini tidak bisa, maka nun diberi harkat kasrah. Ini sesuai atau bisa kita lihat pada materi halaman 39. Sehingga yal'an berubah menjadi yal'ani. Pelaku huwa, akar kata la'ana, pola fa'ala, artinya dia akan mengutuk. Nah, ini kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 398. Lanjut kita ke penggalan ke-9. Allahu. Allahu, harkat domah di akhir kata merupakan subjek dari kata yal'ani yang artinya Allah. Penggalan ke-10 adalah fa. Itulah huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat. Artinya maka. Lan adalah huruf bermakna artinya tidak ada. Selanjutnya tajida. Bentuk KKSAD. Cirinya ada ta di awal kata. KKSAD asalnya adalah tajidu. Karena di depan kata lan, sesuai dengan materi halaman 36, huruf lan adalah huruf yang memfathahkan huruf akhir kata kerja. Maka tajidu menjadi tajida. Pelakunya anta, akar katanya wajada, sesuai dengan kaedah huruf sia 1.1. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambah huruf waw di depannya. Sehingga jida berubah menjadi wajada. Polanya fa'ala, artinya kamu akan mendapat. Nah, hebat kita lihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 492. La adalah huruf bermakna artinya bagi. Hu adalah kata ganti artinya nya. Penggalan ke-15 nasiran merupakan KBPA objek tunggal. Cirinya kata bendanya ada fathatain dan juga sebagai ciri objek tunggal. Pelaku aktifnya dengan ciri huruf kedua kata berharkat kasrah. Akar katanya adalah
nasara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda adalah fa'ilun. Artinya penolong. Dapat kita lihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 454. Nah, untuk tambahan keterangan, falan tajidalahu nasiran, nah itu adalah kalimat jawab syarat. Arti bahagian kedua, dan barang siapa Allah akan mengutuk, maka tidak ada kamu akan mendapat baginya penolong. Nah, arti keseluruhan surat An-Nisa ayat 52, mereka itu orang-orang yang Allah telah mengutuk kepada mereka, dan barang siapa Allah akan mengutuk, maka tidak kamu akan mendapat baginya penolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu? Baru lega, Bu ya. Lega. Alhamdulillah ya. Banyak merasa kita habis menguraikan ayat, tenang ya, Bu ya. Iya, sekarang Ibu baca Quran itu tadi kan terbata-bata. Kira-kira baca Quran itu sekarang Bu, berapa persen yang ketangkap? Bisa baca Quran tanpa dilihat kamus. Kurang lebih berapa lama? Berapa persen Ibu bisa nangkapnya? Bisa menangkap 50%. Baru belum seberapa, Bu ya. Oh, gitu. Nah, itu latihan ya, Bu ya. Kita Ya, bisa itu memahami karena Quran. memang itu saya itu ya kurang latihan nggak, Bu ya. Ya, kita ada 2 poin, Bu ya, 2 penting yang bisa kita pahami. Pertama, kita memahami gramatikalnya. Memenggal-menggal tadi itu adalah memahami gramatikal. Yang kedua, kamu. Yang kedua itu adalah vocabulary. Nah, vocabulary itu harus dengan latihan. Tapi alhamdulillah kita lancar ya, Bu ya. Dan istiqamah, Bu ya. Nanti salam sama orang-orang yang ada di Taruko. Baik Bapak Ibu, saya lanjut dikit ya karena sudah diuraikan oleh Bu tadi. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya itu kan menyembah tagut, menyembah jibti dan tagut, dan menganggap mereka itu lebih beriman, lebih dapat petunjuk daripada orang beriman. Nah, Allah katakan tegaskan, ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah telah melaknat di mereka. Jadi orang yang mengatakan dia tidak menyembah Allah, menyembah tagut dan menyembah jibti tadi, lalu mereka mengatakan mereka lebih beriman daripada orang beriman, maka Allah melaknat dia. Mereka lah orang-orang yang Allah telah melaknat mereka. Dan wa mayyal anil, dan barang siapa yang Allah yang anillahu, Allah melaknatnya, kalau sudah Allah yang murka, Allah yang marah, maka falan tajidalahu nasyira, tidak ada lagi penolong. Kama bumi kayak dipijak, itu bahasa orang tua dulu itu. Nah, kalau kamu nggak sholat, nah bumi mana yang kau injak? Nah, orang-orang tua kita dulu menasihati kita luar biasa ya. Kalau kamu nggak sholat, nah nggak usah tinggal di bumi, cari bumi lain. Nah, orang tua kita juga itu. Nah, kalau nggak patuh sama aku, nak cari ibu lain. Ya, kan kita nggak mungkin cari ibu lain. Nah, kalau kita nggak sholat, kemana kita bumi? Bumi kan milik Allah. Jadi kalau orang yang Allah laknat, tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa membantu dan membelanya. Maka kalau kita pilih, biarlah kita dimarah orang kepada kita, asal Allah jangan. Kalau Allah marah kepada kita, nggak ada tempat mengadu lagi. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya, kita di sini selalu mencari ridha Allah. Ayat singkat, tapi bisa berkesan dari kita. Barang siapa yang Allah laknat, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membelanya. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin yang dapat kami sampaikan tentang konteks ayat ini, semoga bermanfaat. Karena kami senang belajar, tentu ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun yang salah, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Vivi sebagai moderator kami kembalikan untuk memandu acara berikutnya. Silakan Bu Vivi. Buka mic-nya Bu Vivi. Terima kasih Bu ya.
Alhamdulillah.